Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Rianti dengan NIM D1A1180881 kelas Agribisnis 018C. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Dengan materi perkuliahan yang pertama yaitu pengertian sistem upah, yang kedua macam-macam sistem upah, yang ketiga faktor yang mempengaruhi besar kecil sistem upah, dan yang terakhir adalah pengertian UMK, UMP, UMR, dan KHL. Jadi yang pertama yaitu pengertian sistem upah. Sistem upah di sini merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Sedangkan upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada bab 1 pasal 1 ayat 30 adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Materi yang kedua yaitu macam-macam sistem upah. Macam-macam sistem upah yang pertama yaitu sistem upah menurut waktu. Jadi, besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, yaitu upah yang diberikan per jam, upah yang diberikan per hari, upah yang diberikan per minggu, dan upah yang diberikan per bulan. Dan macam-macam sistem upah yang kedua yaitu sistem upah menurut kesatuan hasil. Sistem upah menurut kesatuan hasil ini pada umumnya digunakan pada perusahaan industri. Jumlah upah yang akan diterima oleh karyawan bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh masing-masing karyawan. Oleh karena itu, karyawan yang semakin rajin untuk mencapai upah yang lebih tinggi. Yang ketiga, sistem upah borongan. Sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung risiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya upah sistem borongan lebih mahal dibandingkan upah harian. Yang keempat adalah sistem upah premi. Sistem upah premi yaitu disediakan upah tambahan atau premi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik. Yang kelima, sistem upah indeks. Sistem upah indeks merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Hal tersebut berarti naik turunnya indeks biaya hidup akan turut dalam menentukan besarnya upah yang diterima oleh pekerja. Yang keenam, sistem upah skala. Sistem upah skala merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan skala penjualan. Hal tersebut berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus antara jumlah penjualan dan upah yang dibayarkan. Jika jumlah penjualan meningkat, maka upah yang dibayarkan akan meningkat pula, dan apabila penjualan turun, maka upah yang dibayarkan juga akan menurun. Ketujuh adalah sistem bonus. Sistem bonus merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kelemahan dalam cara pembayaran upah. Bonus merupakan pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang bertujuan untuk merangsang atau memberi insentif agar karyawan dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah sistem mitra usaha. Pembayaran upah dalam sistem mitra usaha sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Saham tersebut tidak diberikan pada pekerja secara perorangan, melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Sembilan adalah sistem upah menurut banyaknya produksi atau produktivitas.
merupakan sistem upah yang diberikan sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang atau jasa. 10 adalah sistem upah menurut prestasi, merupakan upah yang diberikan sesuai dengan prestasi atau jumlah barang yang dapat dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah yang pertama yaitu faktor lamanya masa kerja yang atas dasar pengalaman kerja atau experience mempengaruhi perkembangan skill secara empirik atau otodidak. Yang kedua, faktor profesionalisme, yaitu keterampilan dan kecakapan serta kemahiran dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan faktor yang ketiga yaitu tinggi rendahnya produktivitas atau besar kecilnya produk yang dihasilkan atau kinerja. Keempat adalah faktor volume dan beban kerja serta besar kecilnya risiko pekerjaan. Yang kelima, tinggi rendahnya jabatan atau terkait wewenang dan tanggung jawab seorang pekerja atau buruh. Keenam, aspek kewilayahan seperti jauh dekatnya lokasi atau tempat kerja atau perbedaan wilayah penetapan upah. Yang ketujuh, aspek kepribadian terkait dengan tingkat kepercayaan dan kejujuran serta nilai-nilai kepribadian lainnya bagi seorang pekerja atau aspek personality. Yang kedelapan adalah banyak atau sedikitnya uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dimiliki atau tinggi rendahnya kualifikasi pendidikan sebagai basic start awal dalam bekerja. Materi terakhir adalah pengertian UMK, UMP, UMR, KHL, UMK. Yang pertama yaitu pengertian UMK. Jadi pengertian UMK di sini adalah upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya diberikan kepada pekerja. Biasanya UMK nilainya lebih besar dibandingkan dengan UMP. Sedangkan pengertian UMP atau upah minimum provinsi merupakan upah minimum yang berlaku untuk satu provinsi. Jika di dalam suatu kabupaten atau kota sudah memiliki ketentuan mengenai UMK yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP, maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK. Selanjutnya pengertian UMR adalah upah minimum regional yang merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Sedangkan pengertian KHL di sini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. Terima kasih. Jadi itulah presentasi dari materi yang telah dijabarkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.